Jumpa kembali dengan saya keluarga Together Forever. Inspirasi kali ini berangkat dari sebuah pertanyaan seorang murid kepada gurunya. Suatu kali murid bertanya kepada sang guru demikian, "Guru, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali kah?" Sang guru menjawab, "Bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Wah, banyak sekali. Nah, berbicara tentang pernikahan itu berbicara dua insan pribadi yang berbeda. Dua insan pribadi yang berbeda yang hidup bersama-sama dalam jangka waktu yang panjang. Tentu tidak ada jaminan di sana tanpa perselisihan, tanpa kesalahan. Pasti ada percekcokan sebab dua insan pribadi yang berbeda yang hidup bersama-sama dalam jangka waktu yang panjang dapat dipastikan pernah terjadi yang namanya percekcokan. Persoalannya adalah bagaimana ketika terjadi perselisihan agar keluarga tetap kuat, keluarga tetap bahagia, keluarga tetap menikmati kebersamaan dengan baik. Untuk tetap bahagia di tengah-tengah perselisihan, ternyata kebahagiaan keluarga itu sangat ditentukan bagaimana kemampuan seseorang untuk memaafkan, untuk mengampuni. Karena ketika seseorang tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni, maka ia akan terikat, terbelenggu oleh kemarahan. Ia akan terikat oleh emosi negatifnya, sehingga itu akan sangat mempengaruhi perilaku negatif seperti mudah tersinggung, sensitif, mudah marah, dan bahkan mungkin tidak percaya lagi. Nah, bagaimana solusinya untuk menghadapi ketika keadaan semacam itu terjadi di tengah-tengah keluarga? Solusinya adalah belajarlah untuk berani meminta maaf dan sanggup memaafkan. Sekali lagi, berani untuk meminta maaf dan sanggup memaafkan. Nah, mengapa meminta maaf itu dibutuhkan sebuah keberanian? Sebab ketika seseorang mau meminta maaf, terkadang ia merasa berarti aku yang bersalah. Ia merasa aku yang lemah. Itulah sebabnya pastikan dengan keberanian untuk meminta maaf. Sebab ketika meminta maaf itu berarti untuk belajar merendahkan diri. Itu berarti belajar dengan jujur untuk mau mengakui akan kekurangannya, keterbatasannya. Dan belajar juga untuk memulai rekonsiliasi dalam sebuah hubungan di tengah-tengah keluarga. Sebab dengan meminta maaf tidak berarti menjadi rendah, tetapi itu sebuah hal yang sangat mulia. Paradigma yang seperti inilah yang harus ditumbuhkan, harus dikembangkan di tengah-tengah hubungan relasi suami istri, orang tua dan anak. Sebab ketika masing-masing belajar untuk berani meminta maaf ketika ada kesalahan, maka disitulah sebenarnya akan tumbuh kekuatan untuk membangun keluarga yang bahagia. Yang kedua adalah kesanggupan untuk memberi maaf, kesanggupan untuk memberi pengampunan. Mengapa? Mungkin terkadang terlalu menyakitkan, terlalu melukai, sehingga merasa tidak mampu, tidak sanggup untuk memaafkan. Sehingga mengampuni, memaafkan itu sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang sulit. Itulah sebabnya dibutuhkan sebuah kemampuan untuk melakukannya. Nah, seseorang akan bisa memberikan maaf atau pengampunan adalah ketika ia mengalami yang namanya pengampunan dari Tuhan dalam hidupnya. Orang yang mengalami pengampunan Tuhan di dalam dirinya
maka ia akan dimampukan untuk mengampuni. Ia akan dimampukan untuk memberi maaf kepada orang-orang yang mungkin melukai, orang-orang yang menyakiti yang ada di sekitarnya, termasuk orang-orang yang terdekat yang dicintainya. Boleh itu pasangan, boleh itu orang tua. Tetapi ketika kita sanggup untuk mengampuninya, maka disitulah sebuah letak kebahagiaan akan dipulihkan oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga. Nah, dua hal inilah yang menjadi inspirasi buat kita semua, bagaimana membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang makin sip, keluarga yang together forever. Adalah keluarga yang berani untuk meminta maaf ketika ada kesalahan dan juga sanggup memberi maaf. Dengan demikian pemulihan terjadi dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan